masuk ruang kudus. Kami masuk Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Oh, masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini kembali dari awal. Kita akan masuk ke ruang kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus. Kami masuk Tuhan dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, hati kami Tuhan, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, menyembah-Mu, ku sembah-Mu, kudus, sebab
ya Tuhan. Ku kami meninggalkan sejenak pergumulan kami. Kami mau datang kepada Tuhan. Karena hanya nama-Mu yang paling kudus. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Bapa kami di surga, Tuhan yang melayakkan kami untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Tirai itu terobek yang menggambarkan pengorbanan Yesus yang menjembatani pemisah antara Allah dengan manusia yang berdosa. Maka Yesus Kristus menjadi perantara, tunggal perantara yang tunggal, yang merobek segala tirai yang ada untuk kami bisa bertemu kembali dengan Bapa yang Maha Kudus itu sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus sendiri jugalah yang memampukan kami untuk datang beribadah ke tempat rumah ibadah ini dengan kekuatan, dengan pertolongan, dengan anugerah Tuhan. Waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kami, kiranya kami tidak egois, namun kami meyakini satu hal, bahwa waktu dan kesempatan itu pun juga adalah pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa selalu bagi sidang jemaat Tuhan yang jauh yang dekat, yang mau datang ke rumah ibadah ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai sampai di tempat rumah ibadah ini dengan selamat. Dan kami juga berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang berhalangan hadir karena sakit penyakit. Tuhan menolong mereka, Tuhan memulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi sidang jemaat Tuhan yang mungkin lama tidak hadir penyebab karena hal apapun itu, kiranya Tuhanlah yang mengetuk pintu hatinya untuk dapat memahami betapa pentingnya ibadah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan memulaikan ibadah kami. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Kembali saya sapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dari tempat yang paling berbahagia ini. Shalom Bapak Ibu. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya melimpah bagi kehidupan kita bersama, baik hari ini kekal sampai selama-lamanya. Tuhan juga memberkati kita dalam segala kesehatan, keluarga dan pekerjaan kita. Tuhanlah yang menyertai. Selamat datang, selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Selamat untuk kita menyembah Tuhan, dan sebentar lagi kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Ketika di luar sana Bapak Ibu banyak orang yang menyibukkan diri, mungkin hari ini mereka masih bekerja, tentu itu tidak sesuatu yang salah, namun kita telah mengambil tempat yang paling berbahagia, yang lebih dari mereka. Kita bukan hanya memikirkan hal-hal yang lahiriah saja, kita memakan makanan yang lahiriah saja, namun ternyata juga kita membutuhkan makanan-makanan yang rohaniah, dan itu kita dapatkan di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan naikkan satu pujian bagi Raja Wali. Di bait yang pertama ini Bapak Ibu kita menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Batak. Nanti kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya, supaya kita juga semakin tahu banyak lagu-lagu daerah yang juga diberkati oleh Tuhan. Yuk mari kita nyanyikan Bagai Raja Wali. Bisa lihat di slide yang kami sediakan Bapak Ibu. Lagunya gampang sekali. Marlojongau tuho o Tuhan. Marlojongau tuho o Tuhan. Hapari oki kok dirohaki. Ho haposaki huti ototo. Lamar gogo au di baiko. Saki huti ototo lamar gogo di
macai timbo maninggal hosude akasidang olaki olako Tuhan pasabang rohaki dadana sotar songolali oh Tuhan songolali habang macai timbo maninggal hosude akasidang olaki olako Tuhan pasabam rohaki dadana sotar baiko bahasa Indonesia. Hanya kepadanya ku kan berlari. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru walau ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan datang menghadap yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku yang aku percaya saat ku bersama dia tiada yang mustahil bagi dia. Kita akan nyanyikan bahasa daerah kembali. Marlojonga Tuho Tuhan Haparioki Goti rohaki Hohaposaki Futio Toto Lamar gogo audi baiko walau ku melangkah dalam tekanan di saat cobaan datang menghadap yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru berlari habang macai timbo maninggal hosude akasidang olaki olako Tuhan pasabang rohaki dadana sotar baiko Tuhan bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku yang aku percaya saat ku bersama dia tiada yang mustahil bagi dia. Habang macai timbo maninggal hosude akasidang olaki olako Tuhan pasabang rohaki dadana sotar baiko bukan terbang tinggi ku kan terbang tinggi
bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Soalani habang macai timbo maninggal hosude akan sidang olaki holako Tuhan pasabam rohaki darana sotar baiko Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Darana sotar baiko Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penting juga kita bisa mengetahui lagu-lagu yang lain supaya di mana lagi Bapak Ibu ada gereja mayoritas orang Tionghoa tapi lagu bahasa Batak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di tempat ini kita belajar bersama-sama bahwa lagu-lagu dalam bahasa daerah pun di bahasa Indonesia kan juga itu bisa memberkati kita. Karena firman Tuhan juga akhir-akhir ini berbicara tentang burung Raja Wali yang terbang tinggi menghadapi segala pencobaan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersorak-sorak bersama-sama karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan beribadah, diberikan kesehatan juga. Oleh sebab itu kita akan mengatakan bahwa Yesus kudasyat. Dan saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersuka cita bersama dengan kami di tempat ini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan agungkan, kita akan muliakan nama Tuhan dengan mengangkat satu pujian. Yesus kudasyat. Yuk. Kita akan bertepuk tangan bersama-sama. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Biarlah segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Sama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Sama-sama kita katakan, Yesus kudasyat, anugerah kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesus kudasyat, karena penuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kita naikkan pujian ini kembali dari awal. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus kudasyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus kudasyat, atur penuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Sekali lagi. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus kudasyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus kudasyat, Kau berpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus kudasyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus kudasyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, sekali lagi besar bagi. Yesus kudasyat, Yesus kudasyat.
kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar, Kau yang terhebat, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Benarlah Yesus terdahsyat dalam kehidupan kita. Dia memberikan jalan, Dia memberikan kekuatan, dan Dia juga memberikan penghiburan bagi kita yang ada di tempat ini. Sebentar lagi Bapak Ibu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya tergerak untuk mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu mungkin yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, berkat Tuhan di dalam minggu ini ataupun di dalam bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu, saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara, bagi yang mau ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, supaya kita juga diberkati. Ada dari sidang jemaat Tuhan? Oke, dari Tante Win. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih-Nya. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan, saya minggu kemarin tidak bisa mengikuti secara offline, tapi saya mengikuti secara online di perjalanan ke Malang. Karena kebetulan teman saya sebenarnya sih maunya beli tiket travelnya sore, tapi adanya pagi katanya gitu ya. Akhirnya kami berangkat pagi, tapi kami mengikuti perjamuan kudus juga di atas travel. Tapi tidak mengurangi berkat Tuhan buat saya. Dan di situ saya benar-benar merasa tertemplak oleh firman Tuhan, karena saya meninggalkan ibadah. Tapi kepergian kami Senin dilanjut, kami tiba di Malang bersama teman-teman di sana. Kami berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi damai di sana mengenai aliansi penghuni rumah tanah negara APRTN. Pagi jam 7 dimulai. Mungkin saudara-saudara yang mengikuti berita di TV melihat, dan itu yang kami lakukan di sana karena memang banyak penindasan yang dilakukan PT KAI bagi orang-orang yang menempati tanah di sekitar rel kereta api. Sebenarnya ini permasalahan hukumnya sudah jelas, karena memang yang dilimpahkan ke PT KAI dari PJKA itu 6 meter dari rel kanan kiri. Untuk selebihnya itu adalah tanah negara, dan itu yang kami minta ke sana untuk diserahkan untuk rakyat kecil gitu loh. Karena di Bandung sudah ada terjadi pengosongan secara paksa dan pembongkaran rumah-rumah di sana. Dan ada juga tempat ibadah yang sudah dibongkar dan malah diganti dengan Indomaret. Dan di situ kesewenang-wenangan dari PT KAI yang kami perjuangkan di sana. Dan puji Tuhan semuanya berjalan lancar dan tidak ada kericuhan dan tidak ada disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena memang itu yang kami minta dan kami pertahankan di situ, karena kami berbaris secara ini rapi untuk menuju ke Simpang Monas di sana di dekat Patung Kuda. Dan perjalanan kami pun lancar pulang pergi, dan sampai hari ini kami dapat kembali beribadah di tempat ini bersama-sama dengan saudara semua dalam keadaan sehat, walaupun keadaan saya sebenarnya masih kurang sehat, tapi puji Tuhan, Tuhan masih memberi kekuatan saya untuk melayani Tuhan. Karena itu sudah jadi komitmen saya waktu saya berangkat minggu depan, apapun yang terjadi, entah saya capek atau apa, saya akan tetap melayani Tuhan. Demikian, mudah-mudahan dapat menjadikan kesaksian bagi kita semua dan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kiranya juga komitmen yang sama kita terima hari ini, kita mengambil pelajaran apapun yang terjadi. Jikalau masih bisa kita beribadah, monggo kita meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan nyanyikan satu pujian untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah.
Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan, ku nantikanmu. Amin. Kau memberiku kekuatan yang baru, berjalan tak letih, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku. Sama-sama kita katakan. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan nyanyikan pujian ini kembali dari awal. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan, ku nantikan. Amin. Kau memberiku kekuatan yang baru, berjalan tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi. Saya mengundang dengan hormat Bapak Arif untuk bawakan kita di dalam doa. Dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Kau luar biasa.
Tak ada yang menyamai Engkau Tuhan. Tidak ada yang sebanding dengan Engkau Tuhan pada segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami boleh menyembah-Mu, kami boleh meninggikan, boleh memuji-muji Engkau Tuhan. Terlebih kami boleh merasakan kasih-Mu melalui pemberitaan firman-Mu yang sebentar lagi kami akan dengarkan Tuhan. Berilah kami hati yang rendah. Bagikan tanah-tanah yang baik yang siap menerima firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, boleh berakar, dan bertunas bahkan berbuah dan buahnya tetap di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Taruh hikmat marifat-Mu dalam perkataan hamba-Mu. Bubui dengan keberanian yang sungguh untuk menyampaikan firman-Mu. Sehingga tidak ada firman-Mu yang tersembunyi bagi kami. Firman-Mu dibukakan melalui pemberitaan firman melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa yang tidak Engkau punya, yang berusaha mengacaukan konsentrasi ibadah kami satukan hati kami Tuhan. Kami panggil nama-Mu dan mohon kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir semua roh yang tidak Engkau punya keluar dari tempat ini, juga dari dalam hati kami sekalian. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan dan mohon hikmat. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan kita mendapat kesempatan sekali lagi untuk kita bisa datang dalam rumah Tuhan. Dan kita dengan satu tujuan, selalu saya ingatkan bahwa kedatangan kita tidak untuk perkara-perkara yang lain, tetapi hanya satu tujuan kita ialah kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita tidak bertemu secara kasat mata, tetapi kita bertemu di dalam firman Tuhan yang bisa kita dengar. Oleh karena setiap pendengaran kita, saudaraku, itu akan menstimulir iman yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga sementara kita mendengar firman Tuhan, sementara itu juga iman kita itu diteguhkan. Nah, firman Tuhan ini bisa kita ambil dari beberapa sudut, saudaraku, atau bagian yang kita pelajari. Bisa di dalam perjanjian baru, bisa juga di dalam perjanjian lama. Tetapi di dalam perjanjian lama, coba tayangkan Roma 15 ayat yang keempat, di sana jelas kita bisa mengambil manfaatnya. Kita baca. Roma 15 ayat yang keempat, kemudian sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, yang ditulis di dalam perjanjian lama, yang dulu, ya, yang dulu. Firman Tuhan itu kekal, saudaraku. Mungkin zamannya yang berubah, no problem. Tapi firman Tuhan itu akan mengcover perubahan itu, dan dia punya sesuatu kemampuan yang hakiki untuk tetap eksis di dalam segala zaman. Oleh karena firman Tuhan itu berurusan dengan pribadi manusia. Manusia itu dari dulu ya sudah kayak kita ini, sudah. Cuma sekarang kita manusia modern. Tapi pada dasarnya watak manusia itu tidak berubah, saudaraku. Oleh karena itu kita tetap membutuhkan firman Tuhan supaya di dalam perjalanan hidup ini, saudaraku, di tengah-tengah zaman yang sudah berubah, kita tetap stabil di depan Tuhan, kita tetap memuliakan Tuhan, sehingga ada peringatan segala sesuatu yang ditulis dahulu, terus telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. untuk kita belajar
dari apa yang sudah terjadi sehingga kita tahu akan apa yang akan terjadi. Oleh karena firman Tuhan itu juga mempunyai kekuatan di dalam nubuat. Dan dia bisa membukakan hal-hal yang akan kita jalani. Jadi sedemikian hebatnya saudaraku, ditulis untuk menjadi sesuatu yang kita pelajari. Kita belajar dalam hidup ini. Apa sih yang kurang dalam hidup ini? Nah ini perlu kerendahan hati saudaraku ya. Oleh karena kalau kita meninggikan hati kita, maka firman Tuhan itu memang bukan sifatnya itu, dulu saya mikirnya, firman Tuhan itu mendobrak, Roh Kudus itu membakar. Enggak saudaraku, enggak, nyatanya enggak kok. Firman Tuhan dan Roh Kudus itu sangat santun, dia bekerja menurut apa yang dipersilahkan oleh yang empunya hati itu. Kalau hati itu mengeras saudaraku, ya sudah. Dia akan menanggung resiko dari kekerasan hati itu. Nah oleh sebab itu kita perlu berjamaah. Karena di dalam gereja ini berjamaah ini kan kita selalu sawang sinawang saudara ya, kata orang Jawa. Kita memperhatikan satu dengan yang lain. Dan kita sama-sama belajar, mempelajari si A, si B. Dan kita juga dilihat orang untuk kita juga jadi bahan pelajaran. Jangan lupa itu. Sehingga kita boleh mengupgrade diri kita setiap hari di dalam ibadah-ibadah semacam ini. Nah ini suatu kemurahan Tuhan dan kita bisa belajar. Terus hasilnya apa? Supaya kita teguh Teguh berpegang. apanya? Teguh iman kita, saudaraku. Supaya iman kita ini diteguhkan dan kita bukan hanya beriman, tapi kita juga punya pengharapan, ya. Oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Nah, ketekunan di dalam kasih kita terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Ini merupakan suatu keuntungan bagi kita, saudaraku, umat Kristen, umat Tuhan, ya. Supaya kita ini di dalam bumi ini yang hanya sementara ini, kita betul-betul akrab dengan Tuhan dan kita di-upgrade kehidupan kita supaya bertambah usia kita, bertambah zaman yang kita lewati, kita tetap eksis di hadapan Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Zaman boleh berubah. Kita tidak usah bingung soal zaman, saudara. Silakan, itu memang sudah kodrat alamiah, ya. Dan perubahan dunia ini sangat cepat loh saudara. Kalau saya beri contoh ya, kemajuan dunia ini, teknologi dunia ini, itu baru nampak abad ke-18 menjelang perang dunia. Dulu kita itu kalau perang mesti pakai tombak, pakai batu, pakai api, pakai apa itu zaman Bahuela, dari zamannya Nabi Musa dulu ya sudah kayak gitu itu. Zamannya Firaun, malah sebelum Firaun itu manusia itu kemampuannya ya cuma gitu-gitu aja. Kalau kita hitung-hitung, ambil satu jarak yang bisa kita perhitungkan, 6.000 tahun saudaraku, manusia itu hidup di dalam keadaan primitif. Tapi begitu masuk di dalam abad ke-18, jadi 1800 tahun setelah Masehi, saudaraku, baru teknologi itu muncul. Baru di sana dikenalkan mesin-mesin industri, mesin uap, James Watt, apa segala, listrik ditemukan. Dan itu sangat cepat sekali, saudaraku. Bayangkan, 6.000 tahun itu statis, tidak ada perubahan. Orang perang masih lempar-lemparan batu. Begitu 1800 abad ke-18, maka perubahan itu begitu serentak dan hanya 2 abad, 200 tahun mulai dari 1800. Manusia sudah menguasai teknologi sedemikian rupa sehingga dunia ini bisa kita genggam di dalam satu
handphone, bahkan lebih kecil lagi di dalamnya, hanya ada SIM-nya, kartunya yang secuil itu. Tapi begitu canggihnya bisa menjelajah seluruh dunia ini. Bayangkan, saudaraku. Ini satu percepatan yang sangat spektakuler, yang tidak bisa dipikirkan, tetapi bisa kita saksikan dan kita jalani. Kita nikmati lagi. Jadi sudahlah, jangan kita mengeluarkan spekulasi atau mengeluarkan kata-kata yang sifatnya itu cocokologi, ya. Jadi kita mau manipulasi, mau opportunities yang menggunakan firman Tuhan yang dicocok-cocokkan di dalam perubahan zaman, tidak perlu. Nanti bisa keliru semua. Dan itu akan mempermalukan kita, mempermalukan Tuhan. Tapi Tuhan itu sebetulnya tidak bisa dipermalukan. Kita yang dipermalukan oleh karena kebodohan kita. Oleh sebab itu kita perlu belajar, saudaraku, supaya kehidupan kita terupgrade di dalam Tuhan dan kita boleh stabil menjalankan iman kita dan kita berdamai dengan Tuhan. Mari saudaraku, kita sekarang akan melihat damai yang bagaimana yang akan kita peroleh dari Tuhan. Kita membaca terlebih dahulu di dalam Amsal 18 ayat yang ke-20 dan 21. Amsal 18 ayat yang ke-20 dan 21 demikian. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ini kan dari dulu kan begitu, saudara. Apanya yang berubah? Tidak ada. Jadi untuk manusia itu, oleh karena dia perlu hidup dan dia perlu dikenyangkan, dia punya mulut. Jelas mulut itu untuk makan. Kalau orangnya sakit, mulutnya tidak bisa makan, diinfus. Yang penting perutnya harus diisi. Bukan infus, disonde. Ya. Supaya perutnya berisi. Itu ya sudah dari dulu itu kayak gitu. Tetapi sebetulnya yang lebih dari itu, saudaraku. Mulut ini untuk alat berkomunikasi, untuk berbicara. Lah, bicara ini, saudaraku, dikendalikan oleh lidah. Yang lidah itu firman Tuhan mengatakan itu adalah suatu dunia kejahatan. Loh, kenapa orang itu punya lidah kok disebut dunia kejahatan? Oleh karena lidah itu nyambung sama hati, sama pikiran. Kalau pikirannya jahat, hatinya jahat, maka lidah itu mau ndak mau, saudaraku, dia akan keluar sesuatu yang jahat juga. Dan kejahatan ini, saudaraku, bisa juga dipakai untuk senjata mencari makan, ya itu. Misalnya menipu orang, atau menyesatkan orang dan mempengaruhi orang dengan lidah. Bisa, saudaraku. Dan tujuannya itu memang untuk mengenyangkan perutnya, untuk mengenyangkan dirinya. Tetapi sebaliknya lidah yang dikendalikan oleh pikiran dan hati yang baik, maka lidah itu juga akan mengeluarkan perkara-perkara yang baik. Jadi betapa perlunya kita itu di dalam hidup ini, saudaraku, mengisi pikiran dan hati kita. Oleh sebab itu ada firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang 4 ayat berapa itu ya, itu mengatakan pikirkanlah segala sesuatu yang baik, apa yang manis, apa yang indah, apa yang mulia, pikirkanlah itu. Nah, kalau hati kita ini disediakan juga untuk memikirkan hal-hal yang indah itu, saudaraku, maka secara otomatis tidak ada tempat peluang bagi sesuatu yang jahat. Sehingga apa yang keluar dari hati kita dalam perkataan, maka perkataan itu akan memberkati orang. Untuk itulah kita dipanggil, saudaraku. Bukan mendatangkan kutuk, tapi kita dipanggil
untuk diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita kembali di dalam Amsal 18 tadi. Ayat yang ke-21 Iya. demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, ini dia. Jadi sebetulnya saudaraku, Tuhan memberikan alat komunikasi berupa mulut dan lidah ini saudaraku. Itu bukan tanpa resiko. Dan Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan lidahnya, maka ia akan menghadapi buah yang dihasilkan dari apa yang dia katakan. Saudara, ini sesuatu yang sangat hebat dan Tuhan mau supaya kita memperhatikan apa yang ada di dalam kehidupan kita ini. Kita jangan anggap enteng saudaraku bahwa kita menganggap ya semuanya berjalan begitu saja. Enggak saudaraku, kita ini punya tugas. Tugas kita adalah memasang telinga kita, mata kita untuk kita melihat segala kebaikan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak dilarang saudaraku untuk melihat keindahan dunia, untuk melihat, ya sudahlah itu nikmati saja, memang manusia membutuhkan itu, refreshing. Saya juga suka refreshing, itu tidak ada salahnya. Tetapi jangan kita lupakan, refreshing yang paling penting itu adalah dalam hati dan pikiran kita dengan segala apa yang datang dari kerajaan surga, yaitu firman Allah. Sehingga hidup kita terpelihara dengan baik. Kita baca di dalam Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 12. Mazmur 34 ayat yang ke-12 demikian. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Iya, terus? Siapakah orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Mazmur 34 ayat yang ke-12. Iya. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Berjagalah dalam lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Cari perdamaian dan berusahalah untuk memperolehnya. Orang saudaraku kalau dia mau melihat hari depan yang baik, dia mau hidup sehari-harinya dan dia mau bersukacita di dalam hidup ini, maka rahasia utama ialah bagaimana dia memelihara lidahnya. Karena orang itu tidak sama loh saudaraku. Ada orang itu yang memang moralnya jelek. Orang ini sebetulnya kasihan saudaraku. Saya sering berjumpa dengan orang-orang yang semacam ini. Firman Tuhan mengatakan, sebetulnya manusia itu lebih baik diem. Oleh karena selama manusia itu diam, orang itu masih sungkan. Orang ini orang pinter, apa orang yang kualitasnya bagaimana? Saudara bisa baca, kita baca. Amsal 24 ayat 17. Bukan. Kita bisa melihat itu ya di dalam Amsal 17 ayat yang ke-28. Kita lihat di sana. Amsal 17 ayat yang ke-28. Demikian juga orang bodoh akan Kalau disangka orang bijak, itu sekalipun orang itu bodoh, saudaraku, akan disangka bijak, masih ada orang yang bilang ojo-ojo wong iki pinter. Kenapa?
kalau ia berdiam diri, kalau dia diam. Betul, saudara? Jadi selama orang itu diam, makanya orang Inggris itu mengatakan silent is golden. Jadi berdiam itu adalah emas. Orang enggak tahu loh, orang itu diam. Jok-jok wong iki pinter, padahal iki wong bodoh. Tapi orang yang berdiam itu bisa disangkakan bijak kalau ia berdiam diri. Terus? dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Kalau dia tidak mengeluarkan perkataan. Jadi saudaraku, kapan kita bisa tahu kualitasnya orang? Kalau orang itu ngomong. Begitu kita datang ketemu orang itu diem, kita tidak tahu siapa ini. Misteri. Tapi begitu kita menyapa dia, kita mulai bicara kepada dia, mulai kita berdialog dengan dia, kita segera bisa tahu, wong iki. Bahaya ya saudara ya. Bahaya. Jadi kalau kita tidak belajar dari awal, hati dan pikiran kita tidak terisi dengan hal yang baik, begitu ketemu orang pasti nyerepetnya itu nyerepet yang gak karu-karuan. Gosip itu. Menista temannya, mengangkat dirinya. Ya kayak gitu itu modelnya. Saudara. Lah ini kalau ketemu orang yang sama-sama moralnya bobrok, ini orang Jawa bilang tumbuh ketemu tutup. Cocok pasti cocok. Makanya teman ngerumpi itu sangat dirindukan. Oleh karena bertukar informasi di dalam hal-hal yang negatif. Dan itu menyenangkan hati bagi orang yang mentalnya bobrok. Tapi bagi orang yang punya mental yang baik, punya moral yang baik, dia tidak suka dengan perkara-perkara kayak gitu. Paling hanya dia mendengarkan, tidak ada manfaatnya buat saya. Dan orang yang lebih cerdas lagi mengatakan itu racun yang akan masuk dalam pikiran saya. Segera dia menutup hati dan dia menolak. Itu orang yang moralnya tinggi. Sehingga kita ini harus berhati-hati saudaraku. Pada waktu kita berbicara dengan seseorang. Saya ini banyak pengalaman saudaraku, banyak mengalami. Saya kan pernah cerita bahwa saya itu kembali kepada Tuhan itu dengan hati yang luka parah itu loh. Saya masih ingat apa yang saya omongkan dengan teman-teman saya kaum muda pada waktu saya baru datang, baru masuk gereja. Isinya itu hanya kejengkelan. Tapi kalau anehnya waktu saya ngomong sama teman-teman saya itu, mereka itu cuma melihat dan tidak merespon. Sehingga lama-lama saya malu sendiri. Nah itu loh perlunya orang berjamaah itu belajar. Apalagi kalau saya ketemu pendeta. Ngomel kiri kanan. Pendeta itu hanya melihat saya dan kemudian tersenyum. Dan dia tidak merespon apa-apa. Malu saudaraku, loh kok gak dianggap? Tapi dari kejadian-kejadian semacam itu, kita itu belajar siapa diri kita ini. Tapi kalau ketemu sama orang yang sama-sama mentalnya bobrok, ya, Amsal 17 ayat yang keempat, coba kita baca di situ. Ayat yang keempat demikian. Orang yang berbuat jahat, orang yang suka akan kejahatan, perbuatan jahat itu, memperhatikan bibir jahat. Dia suka mendengar omongan-omongan yang tidak karu-karuan itu. Omongan-omongan yang jahat, ngerasani orang, gosip orang. Gimana saudara? Apa kita masih mau kayak gitu?
Saya rasa kalau kita bijak ya kita tidak akan ke arah sana, saudara. Ulangi. Orang yang berbuat jahat Orang yang gemar, maksudnya orang yang memang wataknya itu jahat. memperhatikan bibir jahat. Seneng dia mendengarkan omongannya orang jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Uang nek suka bujukan itu ya gitu, saudaraku. Dia seneng belajar untuk membujui orang lain. Ingat, saudara ya, kata-kata di dalam Amsal ini sungguh luar biasa. Hanya saja kita ini mungkin melewati itu saja. Tapi kalau kita ini sudah merenungkan kata demi kata di dalam Amsal ini kitab yang penuh dengan hikmat yang bisa langsung menegur hati, langsung bisa mengkoreksi kehidupan kita, dan langsung bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk kehidupan kita. Ada lagi, saudaraku, orang yang moralnya juga lebih kurang ya sama kayak gini. Kita baca di dalam Amsal 24 ayat yang ke-17 dan seterusnya. Amsal 24 ayat 17 demikian, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan kita itu bersuka, haleluya, kalau musuh kita jatuh. Jahat banget, saudara. Orang yang kayak gini nih, moralnya itu rendah. Telinganya dipakai untuk mendengarkan dusta, hatinya dihibur untuk segala kejahatan. Apalagi kalau dia melihat, mendengar, weh, musuhmu ya, wong saya suka ngerasani awakmu itu ketabrak motor, syukur gitu loh. Ini gimana tuh orang ini? Orang Kristen tidak boleh gitu. Jikalau musuh lawan kita itu celaka, jangan engkau bersorak-sorak karena itu. Hati-hati loh. Bukan tidak ada apa-apa loh, itu ada risiko yang besar. Oleh karena Tuhan melihat hati yang semacam itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Dan Tuhan harus menghukum orang yang semacam itu. Perhatikan, saudara. Betapa banyaknya kita banyak melihat orang-orang yang bersukacita oleh karena musuhnya itu mengalami malapetaka, kehancuran, kecelakaan. Bahkan didoakan, moga-moga seret sandang pangane, moga-moga hancur rumah tangganya, moga, iki apa ini? Kalau orang yang baik hatinya, saudaraku, dia melihat musuhnya, sekalipun menyakiti hatinya, dia tahu bahwa dia sebetulnya sama seperti dia. Kalau Tuhan tidak menolong dia, maka dia mau berdoa bagi orang-orang yang menyakiti hatinya. Ini tugasnya orang Kristen, saudara. Isilah hidup ini dengan pikiran dan perasaan yang bermanfaat. Terus? Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Wah, kan seneng, saudaraku. Kalau kita melihat musuh kita itu tabrak kendaraan itu, apalagi sampai kelenger gitu. Wah, itu dosa itu. Itu kutukan Tuhan. Tidak begitu seharusnya. Karena apa? Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Nah, kalau kita bersikap gitu tuh kejahatan orang itu pindah kepada kita loh, saudara. Hati-hati loh. Hati-hati, seringkali kita kan tidak mikir itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan pindah, kejahatan itu pindah kepada kehidupan kita. Sehingga kita yang menjadi orang yang bersalah. Terus? Lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Memalingkan kemarahannya dari orang yang celaka itu. Kemana marah itu?
balik ke kita. Ini kan sesuatu yang berbahaya. Oleh sebab itu perhatikan bagaimana kita hidup. Orang yang mencintai kehidupan ini dan menghargai hidup ini dan punya keinginan umur panjang untuk melihat masa depan, melihat anak cucunya, maka wajib bagi orang itu pertama-tama untuk menjaga lidah dan mulutnya di dalam dia berkata-kata. Orang itu boleh mati, saudaraku. Sudah lenyap puluhan ribuan tahun, ratusan tahun. Tetapi perkataan itu tetap dikenang oleh anak cucunya. Saudara lihat, pujangga-pujangga yang mengeluarkan kata-kata mutiara. Seperti Bung Karno, seperti siapa pemimpin-pemimpin dunia ini, Abraham Lincoln, atau siapapun. Orangnya sudah enggak ada. Tetapi perkataan itu tetap hidup. Bahkan kalau perkataan itu memang sesuai dengan rencana Tuhan, perkataan itu menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar dan meneruskan perkataan itu. Apalagi firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, maka itu akan merubah karakter kita menjadi manusia ilahi. Dan segala apa yang kita katakan oleh karena firman Tuhan, maka perkataan itu akan menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan. Saudara, sedikit saya akan membawakan suatu cerita di dalam Perjanjian Lama, yaitu cerita tentang Daud dan Saul. Saul itu rajanya, Daud itu panglimanya. Notabene Daud itu juga menantu dari Raja Saul. Tetapi saudara lihat, oleh karena Saul itu mempunyai moral yang tidak sehat, dia tanpa jelasnya bisa memusuhi mantunya, memusuhi Daud yang begitu setia kepada dia. Ini gambaran seorang pemimpin, saudaraku, yang harus kita tahu. Kita ini pemimpin, saudaraku. Pemimpin di dalam rumah tangga, kalau kita seorang ayah, seorang ibu, tapi kita juga memimpin diri kita sendiri apabila kita berada sendirian. Maka seorang pemimpin itu, dia harus punya nalar dan dia harus punya suatu jiwa yang besar. Bagaimana Saul ini bisa membenci menantunya yang begitu baik, moralnya begitu indah, begitu bagus, loyalitasnya luar biasa kepada Saul. Oleh karena apa? Oleh karena iri hati. Pada waktu mereka pulang dari perang melawan orang Filistin, pada waktu mereka kembali ke kotanya, rakyat di antaranya banyak wanita yang menyambut dua orang ini, Saul dan Daud, dengan nyanyi-nyanyian pemujaan yang mengatakan Saul itu kalau perang menangnya cuma beribu-ribu. Tapi kalau Daud dia perang, musuhnya yang dikalahkan itu berlaksa-laksa. Daud mendengar itu dia tenang karena dia punya moral yang baik. Tapi Saul waktu mendengar itu dia mikir, wah, bahaya ini. Orang-orang sekarang kok semua memuja-muja Daud. Lah saya bagaimana? Ini moral, saudaraku.
tidak suka melihat orang lain naik, bahkan ingin dibunuh. Singkat cerita, Saul ini saking sakit hatinya, saking jengkelnya, maka dia ditinggalkan oleh Roh Allah. Dan dia melakukan bukti-bukti ketidaktaatan terhadap Samuel pada waktu dia diperintahkan untuk perang melawan Filistin, untuk perang melawan Amalek. Dia mencederai tugas yang dia dipercayakan oleh Samuel. Bahkan dalam kesalahannya, Saul ini mentalnya sangat buruk. Dia mengatakan, aku ini salah, tapi kamu mesti menghormati aku sebagai raja. Ngomong sama Samuel loh saudaraku. Seorang nabi loh. Kamu harus ikut aku. Aku raja. Kamu harus hormat sama raja. Samuel mengatakan, tidak, aku tidak akan ikut kamu. Marah saudara. Itu Saul. Dia pegang itu Samuel. Dia tarik sampai jubah Samuel itu robek. Dan Nabi itu berkata, seperti robeknya jubah ini, kamu juga akan robek-robek di dalam keluargamu. Dan kerajaanmu juga akan hancur dan pindah ke orang lain. Akibatnya runyam loh saudaraku. Ketidaktaatan, kesombongan, minta dihargai. Dan kemudian membenci, akhirnya bertindak mau membunuh. Dan ini berakibat yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga kubu Saul dan Daud ini terjadi suatu pertentangan yang sangat serius. Dan itu dilihat oleh rakyat, oleh umum. Bahkan jenderal-jenderalnya, semuanya berpihak kepada dua pihak. Ada yang berpihak kepada Saul, ada yang berpihak kepada Daud. Dan ini luar biasa terjadi suatu pertentangan. Singkat cerita, saudaraku, akhirnya Saul ini di dalam pihak yang kalah. Bahkan saudaraku, seharusnya Saul ini mengerti bahwa sebetulnya dia itu sudah harus kalah itu dulu-dulunya. Tetapi oleh karena kebaikan Daud, 2 kali Daud itu melepaskan Saul dari tangan Daud untuk bisa membalas. Tetapi Daud ini, sekali lagi saya katakan, dia punya moral yang bagus. Dia selalu mengatakan, bagaimana aku harus menghinakan, harus menjamah untuk membunuh orang yang sudah diurapi oleh Allah. Dia tidak senang saudaraku, sekalipun Saul itu sudah harus mati di tangannya begitu gampang. Tapi Daud mengatakan, tidak, bukan itu. Tetapi akhirnya saudaraku, di dalam satu peperangan yang besar, Saul ini mati bersama dengan seluruh anak-anaknya yang ikut perang. Dan saya mau ceritakan satu perkara, saudaraku. Bagaimana orang melihat kekeruhan yang terjadi antara Saul dan Daud. Orang ini pun mempunyai hati yang buruk, mempunyai moral yang jelek. Dia mengail di air yang keruh. Dia mau mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Dengan cara yang jahat, dengan cara yang buruk. Yang dia tadi memperkirakan bahwa Daud itu kalau mendengar cerita ini, pasti Daud itu sorak-sorak bergembira. Tapi nyatanya enggak, saudaraku. Daud itu
Orang yang diurapi oleh Tuhan, orang yang punya kebijaksanaan yang tinggi, orang yang mental, moral, spiritualnya sangat bagus. Sehingga pada waktu dia mendengar sesuatu yang seharusnya orang lain mengatakan pasti Daud senang, tapi sebaliknya Daud mengatakan tidak demikian. Kita baca di dalam 2 Samuel pasal yang keempat. 2 Samuel pasal yang keempat. Ayat yang pertama, demikian. Isiboset dibunuh. Isiboset itu adalah anaknya Saul. Dia yang lepas dari kematian. Tapi dia putus asa oleh karena bapaknya sudah kalah. Terus? Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Pada waktu dia mendengar jenderal bapaknya yang bernama Abner, itu pun juga sudah mati. Maka dia merasa, wah sudah tidak ada harapan. Dan dia merasa ketakutan. Terus ayat yang kedua. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan, yang satu bernama Bana dan yang kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Birot. Sebab Birot pun terhitung daerah Benyamin. Iya, dia ini masih punya sisa pengawal, saudaraku. Tapi pengawal ini, saudaraku, dia peroleh dari golongan hitam. Orang-orang yang mentalnya itu tidak benar. Ini orang-orang preman yang direkrut untuk menjaga keselamatan dia. Isiboset ini. Tadinya preman-preman ini takut selama Abner itu jenderal itu masih ada. Tetapi begitu Abner ini mati, maka Isiboset ini tidak ada perlindungan. Maka kedua Bromocora ini berubah sifat. Tidak ada lagi yang ditakuti. Tadinya takut sama Abner. Abnernya sudah mati. Dia tidak takut sama Isiboset. Karena Isiboset ini juga nggak bisa apa-apa. Apa yang dia lakukan? Orang Birot sudah melarikan diri ke Ayat Gitai. 5, ayat 5. Ayat yang kelima demikian. Anak-anak Rimon, orang Birot itu, yakni Rekab dan Bana, Rekab dan Baana ini orang dua ini, Bromocora ini, pergi lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isiboset. dia pergi ke rumah atau ke istana Isiboset pada waktu hari itu panas terik. Ketika ia sedang berbaring siang hari. Dan Isiboset di dalam keputusasaannya dia take nap, tidur siang. Dia merasa capek dan panas ya, berbaring siang hari. Terus Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. iya. Demikianlah Rekab dan Baana menyusup ke dalam. Nah, kedua orang jahat ini saudaraku, yang tadinya diharapkan sebagai pengganti Abner, sebagai pengawal. Tetapi sekarang kedua orang ini, oleh karena sekali lagi moral, mental, spiritual di dalam hidup dua orang pengawal ini tidak baik. Maka begitu yang ditakuti itu hilang, dia kembali kepada sifat aslinya. Dan dia mulai menggunakan pikiran dan perasaannya yang jahat. Dan dia tahu rahasia antara Saul, bapak Isiboset ini, yang menjadi musuh Daud. Kemudian timbul satu pikiran yang keji. Apa itu? Mereka masuk ke dalam rumah itu Iya. ketika Isiboset sedang berbaring di atas tempat tidurnya, Iya. di dalam kamar tidurnya, membunuh dia lalu memenggal kepalanya. Iya, bisa begitu loh saudaraku. Hati-hati loh kalau ngerekrut orang itu. Kita jangan sembarang rekrut. Kita harus melihat dulu siapa, dari mana, ada apa, mengapa. Jangan seenaknya kemudian mengandalkan orang lain.
Begitu orang yang diandalkan ini tidak ada, ini bisa berubah menjadi lawan. Begitu dia melihat keadaan semacam itu, orang yang jahat itu membaca situasi dan kondisi, dan kemudian dia memanfaatkan waktu mengail di dalam kekeruhan. Dia melihat anaknya Saul, Isiboset, tuannya. Tetapi sekarang dia mengatakan, ini tuan ini bocah, dia sudah tidak bisa apa-apa. Sebentar lagi kita dipecat. Oleh karena ini Isiboset ini sebentar lagi melarat, dia tidak jadi apa-apa. Lebih baik kita bunuh aja. Kepalanya kita bawa ke Daud, musuh besar bapaknya. Supaya apa? Supaya kepala ini bisa dijual kepada Daud untuk dia mendapatkan upah pembunuhan. Kan keji banget ini saudaraku. Bisa kayak gitu loh hatinya orang itu. Ya. Ini sudah zaman dulu saudaraku. Makanya saya katakan manusia itu sebetulnya tidak ada yang berubah kok. Dari dulu ya sudah ada orang yang modelnya kayak gini. Mengambil keuntungan dalam kesempitan, dalam kekacauan. Dasarnya apa? Manipulasi, oportunis, aji mumpung, spekulasi. Ojo-ojo ya iso untung, spekulatif. Dia menghalalkan segala cara. Pada waktu kesempatan itu ada di depannya, mereka masuk ke dalam rumah ketika Isiboset sedang berbaring di atas tempat tidurnya, dalam kamar tidurnya. Lalu ia membunuh dia, membenggal kepalanya. Terus Mereka membawa kepalanya itu, lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. ke istananya Daud. Terus Kepada Isiboset itu dibawa mereka kepala Isiboset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja, inilah kepala Isiboset, anak Saul, Ini musuhmu itu. kepalanya anaknya Saul, Isiboset. Saul itu kan musuhmu. Ini anaknya ini loh sekarang. Sudah saya matiin. Kan seneng toh hatimu. Bodoh kan? Terus Inilah kepala Isiboset, anak Saul, musuhmu itu, yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja. oh pakai penyebut-nyebut nama Tuhan lagi. Tuhan memberkatimu. Waduh. Maling, bromocora, preman. Kalau sudah ada maunya saudaraku, nama Tuhan dibawa-bawa. Sampai di pengadilan itu modelnya jadi orang alim. Tuhan tidak melihat itu. Mungkin manusia terkecoh. Sudah bertobat. Tapi Tuhan mengatakan belum. Dia masih punya urusan dengan aku. Ini dua bromocora ini mengatakan, Tuhan hari ini telah membiarkan tuanku raja untuk melakukan pembalasan atas Saul dan juga kepada keturunannya. Lanjut. Tetapi Daud menjawab Rekab dan Baana, saudaranya, anak-anak Rimon, Iya. orang Birot itu, katanya kepada mereka, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Ziklag, dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Sebelum dua bromocora ini, saudaraku, mengambil kesempatan semacam ini, sudah pernah keduluan sama orang Amalek. Pada waktu Saul itu mati, bunuh diri, orang Amalek itu melihat Saul mati. Dia tahu Saul ini musuhnya Daud.
Dan dia juga mengambil suatu tindakan yang sama. Dia mengambil mahkotanya Saul, mengambil gelangnya Saul, dan kemudian dia juga pergi ke Daud. Dia bilang, ini loh buktinya Saul musuhmu, itu sudah mati. Daud bertanya kepada orang Amalek ini, bagaimana matinya Saul? Orang Amalek ini ngarang cerita, saudaraku. Mulutnya ini dusta. Dia ngarang cerita. Oh, waktu itu aku berperang mengikuti Saul. Tapi Saul itu sudah luka parah. Dan Saul itu takut untuk ditangkap dengan musuhnya. Dan dia minta tolong sama aku. Dia minta supaya aku membunuh dia. Oleh karena dia takut kalau dia nanti ditangkap musuh. Maka aku ini waktu mendapat perintah dari Saul, aku menarik pedang dan aku bunuh Saul itu. Dia lupa, saudaraku, dia ini ngomong sama siapa? Sama Daud. Orang yang loyalnya luar biasa kepada Saul. Orang yang setia, orang yang sangat menghormati, orang yang diurapi oleh Tuhan. Bahkan 2 kali dia bisa membunuh Saul, dia tidak melakukan itu. Kok sekarang delalah ada orang Amalek ini berani-beraninya membunuh mertuanya. Maka Saul itu pada waktu mendengar itu, Daud pada waktu mendengar itu, dia mengatakan kepada orang Amalek itu, bagaimana mungkin kamu membunuh seorang pemimpin yang sudah diurapi oleh Tuhan? Maka sekarang oleh karena perkataanmu, karena pengakuanmu, maka engkau harus lenyap dari bumi ini. Maka Daud memerintahkan orang, tentaranya, untuk membunuh orang Amalek itu. Biar engkau ditanggung oleh darahmu sendiri, oleh karena ucapanmu sendiri, oleh karena pengakuan mulutmu sendiri. Hati-hati, saudara. Pikiran, perasaan, mulut. Hati-hati, kita itu berhadapan dengan siapa itu loh. Itu yang perlu kita pikirkan, saudara. Jangan sampai kita mati oleh karena kita itu salah ngomong. Demikian juga dengan 2 Brahmacora ini, saudaraku. Lanjutkan itu. Tetapi lagi sekarang, terlebih lagi sekarang, ayat yang ke-11, setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar di rumahnya, di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi? Daud itu tidak suka melihat kecurangan, saudaraku. Dan tidak suka melihat ketidaksetiaan. Sekalipun hal itu tidak ada urusannya buat dia. Tetapi dia melihat 2 Brahmacora ini. Ini orang ini keterlaluan. Dia orang yang dibayar, dia orang yang dipelihara, orang yang dipakai oleh Isi-Boset. Loh, kok bisa-bisanya dia itu berbalik arah? Membunuh tuannya sendiri. Dan itu Daud itu sangat tidak suka. Dan cara membunuhnya juga keji. Orang lagi tidur, dibunuh. Itu suatu kelicikan, kecurangan yang luar biasa, yang juga Daud itu tidak pernah memikirkan bisa terjadi hal yang semacam itu. Kalau membunuh ya perang, itu pikirannya Daud. Tapi ini orang tidur dibunuh. Terus tujuannya itu apa? Untuk mengambil kepalanya dan ditunjukkan kepada Daud sebagai tanda jasa. Kan kurang ajar banget. Kemudian apa yang selanjutnya dikatakan? Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong,
Kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Ishiboset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Iya. Paham saudara ya? Jadi cerita ini tetap ada di dalam perjanjian lama. Masih tertulis sehingga saat ini. Untuk kita bisa membaca, untuk kita bisa belajar. Dan kita menyadari bahwa manusia itu ya kayak gini nih modelnya. Tetapi Tuhan mengatakan ya jangan seperti itu. Kita belajar supaya iman kita dibaharui di dalam Kristus Yesus. Ada perjanjian baru dari Tuhan yang mau menolong kita dengan rohnya yang kudus. Tidak ada alasan buat kita mengatakan, enggak bisa lah saya ini manusia biasa. Zaman dulu. Tetapi untuk zaman sekarang, manusia itu memang enggak bisa. Tetapi Tuhan mengatakan, aku memberikan roh kudus untuk menolong. Untuk menguasai pikiran, perasaan, tabiat kita. Mulut, lidah kita. Supaya kehidupan kita ini dipenuhkan dengan segala hal-hal yang baik. Dan kita boleh menjadi suatu alatnya Tuhan. Dan kita boleh dipakai oleh Tuhan. Inilah saudaraku yang perlu saya sharingkan pada hari ini, pagi ini, supaya kita bersama-sama bisa menelaah apa yang terjadi dalam sekitar kita bisa menilai diri kita pun juga bisa menilai orang lain dengan cara yang wajar, dengan cara yang baik. Kita bisa memilih, memilah, menentukan, menjadi dewasa di dalam cara kita berpikir. Dan terutama saudaraku, jangan lupa, jangan kita bersuka-suka kalau kita mendengar bahwa orang lain itu mengalami kejatuhan. Sekalipun orang itu orang yang kita tidak suka. Sekalipun orang itu orang yang tidak suka kepada kita. Oleh karena itu, bukan tabiatnya Allah. Kita banyak belajar mengenai sifat tabiat Allah. Sehingga kita menjadi manusia seutuhnya. Mental, moral, spiritual kita terjaga, dan kita sebagai pemimpin jangan seperti Saul yang gampang untuk sakit hati kepada bawahannya. Seorang pemimpin harus punya jiwa besar. Justru kalau dia itu melihat orang-orang yang di bawahnya itu bisa naik, seharusnya dia itu bersyukur. Ada pepatah Jawa kuno yang mengatakan, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Itu seorang pemimpin, saudara. Kalau dia ada di depan, dia memberikan contoh, teladan. Kalau dia berada di tengah-tengah, dia akan membangun sesuatu yang baik. Membangun karso, membangun kehendak. Tapi kalau dia sudah uzur, dia di belakang. Tutwuri handayani, artinya dari belakang memberikan dorongan. Itu seharusnya pemimpin, saudara. Kapan omongan ini? Omongan ini sudah ratusan tahun, saudaraku. Tetapi oleh karena omongan kata-kata mutiara ini begitu luar biasa, begitu ampuhnya yang keluar dari mulut seorang yang berhikmat. Saya enggak tahu agamanya apa orang yang ngomong ini, tetapi saya percaya orang ini adalah orang yang baik, sehingga di dalam mulutnya keluar perkataan 3 kalimat itu yang sekarang menjadi warisan bagi bangsa Indonesia ini. Ingat saudaraku ya, dengan perkataanmu engkau dibenarkan, dengan mulutmu juga engkau dipersalahkan.
ya. Selama kita berdiam, orang tidak tahu siapa kita. Begitu kita ngomong, maka tahulah orang itu siapa kita. Jadi berhati-hatilah di dalam kita bertutur kata. Amin. Kita akan nyanyikan kita nyanyikan sebuah nyanyian yang cukup lama, indah rencanamu Tuhan di dalam hidup ini. Kadang kita tidak tahu dan kita tidak mengerti akan jalan Tuhan. Sehingga kita menghadapi banyak yang berat di dalam hidup ini. Banyak penderitaan sehingga kita tidak berdaya. Indah rencanamu
Pendeta Muda Hari untuk berdoa. Kita akan berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Haleluya Tuhan. Tidak ada kata saat ini Tuhan yang kami bisa naikkan ke hadirat-Mu. Ucapan syukur kami Tuhan. Begitu banyak perkataan mulut kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Engkau, melemahkan orang lain, membuat orang lain susah, sakit hati dan lain sebagainya Tuhan. Inilah memang mulut kami Tuhan. Kami bersyukur saat ini Tuhan, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang begitu mengasihi kami Tuhan, untuk mengoreksi kehidupan kami, untuk membuat kehidupan kami semakin hari disempurnakan, sehingga dalam mulut kami Tuhan tidak ada lagi perkataan yang menyesatkan orang lain, tetapi kami tidak bersalah dalam perkataan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sungguh-sungguh saat ini Tuhan, karena Engkau menghendaki kami menjadi orang yang sempurna Tuhan di dalam perkataan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, sungguh-sungguh Tuhan, karena di dalam perkataan kami inilah Tuhan yang dituntut untuk dapat menjadi membangun orang-orang lain, memberikan satu Tuhan berkat juga bagi orang lain, juga memberikan satu kesaksian, sehingga Tuhan dari perkataan kami ini banyak jiwa dikuatkan, banyak jiwa yang dibenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami saat ini berdoa buat Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan di usianya yang lanjut ini. Biarkan semakin hari Tuhan pakai, berikan hikmat yang marifat yang daripada Tuhan, agar pelayanannya semua Tuhan dapat membangun seluruh sidang jemaat-Mu menjadi jemaat yang dewasa, menjadi jemaat yang sempurna di hadapan Engkau. Juga berikan kesehatan yang baik buat Bapak Ibu juga Tuhan, senantiasa berkat kesehatan yang dari surga, dijauhkan dari segala sakit penyakit apa yang ada di dunia ini Tuhan. Demikian pula juga dengan kami semua sidang jemaat-Mu juga terpelihara oleh firman-firman yang memberikan juga kesehatan baik jasmani rohani kami semua di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh sekali lagi kami bersyukur saat ini dapat menikmati kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Tetapkan firman-Mu sungguh-sungguh dalam kehidupan kami semua Tuhan, agar sekali lagi Tuhan firman-Mu ini dapat menolong kami bahkan sampai menyempurnakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Sebentar Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang selalu setia, yang selalu hadir, menyempatkan waktu beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati dalam segala kesehatan, keluarga dan pekerjaan kita. Terima kasih juga bagi Bapak Ibu Saudara yang selalu mensupport gereja ini di dalam tenaga ataupun dana dan doa-doa. Tuhanlah yang memberkati kita semua. Pengumuman pertama yang ingin saya bagikan bagi kita semua, besok jam 5.30 pagi ada doa bersama di tempat ini. Mari bagi Bapak Ibu yang mau berdoa bersama-sama dengan kami, mendoakan bangsa negara Republik Indonesia, jadwal-jadwal ibadah yang sudah ditetapkan, dan juga mendoakan kehidupan sidang jemaat Tuhan. Monggo Bapak Ibu kita bareng-bareng berdoa jam 5.30 sampai dengan selesai. Biasanya jam 6.30 kami sudah selesai. Yaitu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, ibadah PA berjalan seperti biasa, yaitu hari Rebo jam 5 sore sampai dengan selesai. Ibadah kaum muda juga berjalan seperti biasa, hari Sabtu jam 5:30 sore. Dan juga ibadah sekolah minggu berjalan seperti biasa, hari Minggu jam 4 sore dimulai. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anaknya yang mungkin ingin dijemput, boleh langsung saja menghubungi saya pribadi. Kami selalu siap menjemput dan mengantar anak-anak daripada Bapak Ibu Saudara semuanya. Ibadah raya juga berjalan seperti biasa, yaitu hari Minggu jam 8 pagi. Pengumuman selanjutnya yang saya bacakan bagi kita semua, ada beberapa permohonan doa saya akan bacakan. Bagi Bapak Chandra yang lagi sakit, Bapak Chandra lagi sakit ya, oke, kita akan doakan nanti bersama-sama. Dan juga adik Ebi,
anak dari Celisa ya. Iya, kita doakan bersama-sama. Anak sekolah minggu kita juga, dan juga adik Aloy, anak dari Komino juga lagi berulang tahun. Kita doakan bersama-sama, dan kita akan doakan juga untuk Ibu Eliana yang sedang berduka cita karena mamanya dipanggil oleh Tuhan Sabtu kemarin, saudara-saudara. Saya sudah tanya, ternyata acaranya itu di Jember Bapak Ibu. Namun untuk hari Rebo baru dibawa ke Lumajang untuk disemayamkan. Begitu informasi yang saya dapatkan Bapak Ibu Saudara. Tidak diberitahu kapan dikuburkannya, disemayamkannya, namun hanya dikatakan hari Rebo itu baru dibawa ke Lumajang. Kita doakan bersama-sama, kami segenap tim dan juga sidang jemaat GPT Lumajang dan Jatiroto mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Apakah ada yang kelewatan? Kaum wanita tidak ada, Tante? Oh, tidak ada. Oke, demikian pengumuman yang saya bagikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat dari Bapak Gembala kita. Mari saudaraku, kita berdoa sebelum meninggalkan tempat ini bagi yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam keadaan sakit, yaitu Bapak Chandra, dan juga untuk tulisannya untuk Ibu Eliana yang berduka cita oleh karena ditinggal oleh orang tuanya, dipanggil Tuhan, dan juga untuk mereka yang berulang tahun, anak-anak yang berulang tahun. Biar kiranya Tuhan memenuhi segala apa yang dibutuhkan, dan kita berdoa untuk mereka. Bapa di dalam surga, kami sebelum meninggalkan tempat ini, kami membawakan nama-nama yang telah disebutkan tadi. Tuhan, Engkau mengetahui dan bahkan Engkau maha tahu apa yang dibutuhkan oleh mereka masing-masing. Bahkan bagi mereka yang tidak disebutkan namanya, Tuhan, kami tahu bahwa manusia menghadapi segala macam masalah silih berganti, suka duka di dalam dunia ini. Tetapi biarlah kami terkemudi dengan lidah kami di tengah-tengah angin ribut yang dahsyat. Biarlah lidah yang diurapi dengan Roh Kudus ini, Tuhan, akan tetap mengarahkan kehidupan kami ke arah yang benar dan mendatangkan berkat bagi sesama. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi kami mohonkan, biar kiranya bagi mereka yang menderita sakit dan membutuhkan pemulihan, kiranya Engkau ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan, Engkau jamah dan Engkau pulihkan segala kuasa penyakit, disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang berulang tahun Tuhan, biar kiranya Engkau memberikan suatu sukacita di tengah-tengah keluarga mereka, dan Engkau berikan kekuatan, kesehatan, pertumbuhan yang baik bagi mereka, untuk mereka juga boleh menjadi umat Tuhan yang bermanfaat bagi sesama. Bagi mereka yang berduka cita Tuhan, Engkau pun juga akan menguatkan, akan menghibur mereka, sehingga mereka tahu bahwa keselamatan itu kekal, dan keselamatan itu menjadi milik dari anak-anak Tuhan yang mempercayakan dirinya kepadamu. Inilah Tuhan doa kami, dan juga Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan, biar kiranya damai surga Engkau turunkan di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa bagi para pemimpin Tuhan, mulai dari presiden sehingga sampai kepada jajaran yang paling bawah di pelosok. Engkau akan memberikan mereka rasa takut dan tanggung jawab yang kuat untuk menghadap Engkau, dan mereka boleh diberikan hikmat marifat di dalam menuntun bangsa dan negara ini. Engkau berkati Tuhan aparat keamanan yang sangat kami butuhkan di dalam kami bernegara, baik di dalam ketenteraan TNI maupun di dalam kepolisian, bahkan di mana-mana yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, Engkau juga akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, berkati para tetangga kami di sekitar kami,
supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat anugerah kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari kerajaan surga, keselamatan yang kekal akan diberikan kepada kita semua, akan diberkatkan kepada kita semua. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah beserta dengan segala berkat ini. Bahkan ada berkat-berkat jasmaniah yang kita butuhkan dan memungkinkan kita juga untuk menjadi berkat bagi sesama. Kita terima dari semuanya ini itu oleh karena kami telah memohonkan, kita memohonkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara, kita ada latihan paduan suara bagi Bapak Ibu yang terlibat latihan paduan suara.